Horas, salam sejahtera, saudaraku sekalian. Mari kita mendengarkan renungan hari ini sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2022, firman Tuhan tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian adapun judul renungan ini ialah menjadi teladan dalam iman. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, teladan merupakan suatu sikap, sifat daripada seseorang. Tentu dikatakan teladan, maka yang kita lihat di sana adalah sikap atau perbuatan yang baik. Sikap atau perbuatan yang pantas untuk ditiru, untuk dicontoh. Dan saya yakin tentu kita semua juga memiliki seseorang yang kita anggap menjadi figur, dapat dalam hidup ini kita perlakukan menjadi teladan bagi kita semuanya. Namun masing-masing orang juga harus merenungkan agar dia tidak meneladani seseorang itu. Agar dia tidak hanya sebatas mengagumi sikap seseorang itu. Tetapi dia juga harus dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, saudaraku sekalian, nas renungan hari ini mengulas tentang orang muda dan teladan. Orang muda dan teladan. Kita sungguh-sungguh memahami bahwa ada banyak sekali pandangan tentang orang muda. Ada yang beranggapan bahwa kalau orang muda itu tidak memiliki pengalaman. Ibarat bahasa sehari-harinya, ya belum bisa apa-apa. Pengetahuannya juga masih kurang. Apalagi kalau mengambil sebuah keputusan, identik atau dianggap kalau orang muda mengambil keputusan itu adalah keputusan yang tidak matang dan yang lain sebagainya.
Nah saudaraku, pendapat tersebut bebas untuk diucapkan oleh banyak orang. Tetapi sebuah pertanyaan, apakah sudah menjadi sebuah jaminan orang yang lebih tua sudah pasti hidupnya menjadi panutan? Sudah pasti hidupnya menjadi teladan bagi orang lain? Apakah sudah demikian? Maka kita menjawab, tidak semuanya orang yang lebih tua juga berlaku demikian. Nah, di sini kita mau melihat bahwa berarti kedewasaan seseorang bukanlah sebatas melihat usia. Tidak. Kedewasaan seseorang bukan hanya melihat pengalaman. Tetapi kedewasaan itu mengkategorikan orang muda dan orang muda yang tua itu dapat terlihat daripada cara hidupnya dan juga imannya. Itu sebab di dalam gereja kita yang disebut dengan masa katekisasi Sidi, di sana adalah proses pembelajaran bagi seseorang yang dalam usia kita melihat mereka masih muda, tetapi agar dia menjadi pribadi yang dewasa, yang mampu memilah apa yang baik dan yang benar itu. Nah, di sini Timotius adalah seorang yang masih sangat muda dan dia adalah seorang anak rohani daripada Paulus. Tetapi hidupnya kepadanya diminta agar menjadi teladan sehingga tidak dipandang rendah dan tidak diremehkan oleh orang lain. Bukan karena harus melihat usianya dulu baru dia dihormati, oh tidak, tetapi dari perlakuannya. Serupa halnya dengan kita, bahwa seseorang pun tidak ada yang menghendaki hidupnya diremehkan dan tidak dihargai. Oleh karena itu sebuah pertanyaan, bagaimanakah cara agar hidup ini dihargai? Apakah cukup seseorang itu berkata dan mempublis, hormati saya, hargai saya? Apakah cukup hanya dengan demikian? Tentu tidaklah demikian. Ibarat barang, dia akan dinilai dalam kualitasnya. Semakin tinggi kualitas daripada benda tersebut, maka dia juga akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Maka jikalau kehidupan kita ingin dihargai, tunjukkanlah bahwa kita itu pantas, bahwa kita itu layak untuk dihargai. Dikatakan, jadilah teladan melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian, agar semua itu membuat kita dewasa, teladan di dalam iman. Bahwa standar kehidupan kita tidak bergantung kepada apa perkataan orang terhadap kita. Standar kehidupan kita tidak tergantung pada usia kita. Bagaimana orang memandang diri kita dan menganggap kita. Tetapi standar kehidupan kita selama kita tinggal di dalam Tuhan, di sanalah kita menjadi berharga dan berarti lewat perbuatan keseharian kita. Maka lakukanlah semuanya itu. Memiliki tanggung jawab yang kuat, memiliki kasih yang sempurna, yang baik, hidup di dalam kesucian, dengan hidup kudus, benar, dengan mengandalkan pertolongan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan, dan yang terpenting, teladan dalam iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap waktu kami merasakan tuntunan tangan pengasihan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, yang menuntun kami dan memberkati kami hingga pada hari ini, kami hidup oleh kemurahan
Terpujilah namamu yang kudus itu. Dan kini juga kami telah mendengarkan renungan harian ini, agar firman-Mu menuntun kami menjadi teladan yang sesungguhnya. Teladan di dalam kebaikan, teladan di dalam kebenaran, dan teladan di dalam iman. Agar olehnya semua orang memandang segala apa yang baik dalam diri kami. Dan kami juga tidak mencari pujian dari orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Tetapi itu adalah bukti kehidupan yang Tuhan hendaki dari diri kami sekalian. Kiranya Tuhan menjaga kami setiap waktu, menguasai hati kami, agar dalam ucapan, dalam pikiran, dalam apa yang hendak kami kerjakan, semua itu bukan karena kehendak dan kemauan kami sendiri, tetapi kami berpikir lebih dalam untuk merenungkan agar semuanya itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkaulah yang beserta kami pada hari ini, di dalam kegiatan kami yang begitu banyak, yang hendak kami kerjakan dan jalani. Tuhanlah satu-satunya yang menyertai kami di dalam hidup ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Horas.